Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Kepribadian. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Nurul Sukila. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan pembahasan pertama. Latar belakangnya, manusia adalah makhluk individu dan sosial yang memiliki berbagai jenis kepribadian. Bukhari mengungkapkan kepribadian berarti integrasi dari seluruh sifat seorang, baik sifat-sifat yang mempelajari maupun sifat-sifat yang diwarisi, yang menyebabkan kesan dan yang khas dan unik pada seseorang. Suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari faktor fungsionalnya untuk menjadi makhluk yang sempurna dan seutuhnya. Macam-macam karakteristik kepribadian. Menurut Eysenck 1964 dalam Bukhari 1982 menyatakan bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kepribadian ekstrovert dicirikan dengan sifat sosialibilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, bicara aktif, impulsif, menyenangkan, spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Kepribadian introvert dicirikan sebagai sifat pemalu, suka menyendiri, mempunyai kontrol diri yang baik. 3. Neurosis dicirikan dengan pencemas, pemurung, tegang, dan bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Menurut Mahmud 1990 dalam Suwadianto 2009 menyatakan kepribadian terbagi menjadi 12 kepribadian, yaitu meliputi kepribadian sebagai berikut. 1. Mudah menyesuaikan diri, baik hati, ramah, hangat versus dingin, bebas, cerdas, dapat dipercaya versus bodoh, tidak sungguh-sungguh, dan tidak kreatif. 3. Emosi stabil, realistis, gigih versus emosi mudah berubah, suka menghindar atau evasif, neurotik. 4. Dominan, menonjol diri versus suka mengalah dan menyerah. 5. Riang, tenang, mudah bergaul, banyak bicara versus mudah berkobar, tertekan, menyendiri, sedih. 6. Sensitif, simpatik, lembut versus keras hati, kaku, dan tidak emosional. 7. Berbudaya, estetik versus kasar, tidak berbudaya. 8. Berhati-hati, tahan menderita, bertanggung jawab versus emosional, tergantung, impulsif, tidak bertanggung jawab. 9. Petualang, bebas, baik hati versus hati-hati, pendiam, menarik diri. 10. Penuh energi, tekun, cepat, bersemangat versus pelamun, lamban, pemalas, mudah lelah. 11. Tenang, toleran versus tidak tenang, mudah tersinggung. 12. Ramah, dapat dipercaya versus curiga dan bermusuhan. Untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Bila. Krebs dan Genus, tipologi kepribadian yang tertuang terbagi menjadi 2, yaitu jasmani atau fisik. Mereka mengembangkan tipologi kepribadian berdasarkan citra tubuh yang menentukan temperamen seseorang. Tipe kepribadian itu antara lain: yang pertama, tipe kepribadian kolerik atau empedu kuning yang dicirikan dengan kepemilikan temperamen cepat marah, mudah tersinggung, dan tidak sabar. Yang kedua yaitu tipe melankolik, empedu hitam, yang berkaitan dengan pemilikan temperamen pemurung,
pesimis, dan mudah sedih dan juga putus asa. Yang ketiga, tipe phlegmatic lendir yang bertemperamen yang serba lamban, pasif, malas, dan kadang-kadang apatis atau masa bodoh. Yang keempat yaitu tipe sanguinis atau darah yang memiliki temperamen dan sifat periang, aktif, dinamis, dan cekatan. Menurut Kretschmer dan Soldon dalam Kurning 2007 menyatakan bahwa tipologi kepribadian berdasarkan bentuk tubuh atau sifat jasmani. Macam-macam kepribadian sebagai berikut, yaitu tipe astenikus atau astenik. Yang kedua yaitu tipe pitchnikus atau mesomorphia. Yang ketiga yaitu tipe athalistik atau mesomorphic. Namun demikian, dalam kenyataan lebih banyak manusia dengan tipe campuran, yaitu dysplastic. Menurut Jung dalam Sweden 2019, tipologi kepribadian dikelompokkan menjadi berdasarkan kecenderungan hubungan sosial seseorang, yaitu tipe ekstrovert dan tipe introvert. Pada periode anak sekolah, kepribadian anak belum terbentuk sepenuhnya seperti orang dewasa. Kepribadian mereka masih dalam proses pengembangan. Wijaya menyatakan karakteristik anak secara sederhana dapat dikelompokkan atas: yang pertama yaitu kelompok anak yang mudah dan menyenangkan, yang kedua yaitu kelompok anak yang biasa-biasa saja, yang ketiga yaitu anak yang sulit dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, khususnya dalam melakukan kegiatan bersama teman-temannya. Menurut Kurnia menjelaskan bahwa karakteristik atau kepribadian seorang anak dapat berkembang secara bertahap. Berikut ini adalah karakteristik perkembangan dari anak tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan masa anak awal dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Masa anak awal berkembang dari usia 2 tahun sampai 6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai memasuki pendidikan formal seperti SD. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan masa anak akhir dari 6 tahun sampai 12 tahun. Karakteristik atau ciri-ciri periode masa anak akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan masa puber, di mana pada usia 11, 12 sampai 14, 15 tahun. Masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara masa anak akhir dan masa anak awal dan masa periode awal. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap puber, prapuber, dan pasca puber. Tahap prapuber bertumbuh tindih dengan 2 tahun terakhir masa anak akhir. Tahap puber terjadi pada batas antara periode anak dan remaja, di mana ciri perkembangan tersebut dengan kematangan seksual semakin jelas, seperti haid atau kalau lelaki yaitu mimpi basah. Tahapan seksual bertumpuk tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Marmis Indria. Kepada ini kami persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Kata kepribadian dalam bahasa asing disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari bahasa yaitu persona, yang merupakan artinya topeng, dalam artian individu yang sedang melakukan atau menggunakan topeng. Kepribadian bersifat dinamis atau tidak statis dan berkembang secara terbuka sehingga manusia senantiasa berada dalam kondisi perubahan dan perkembangan.
Dalam perkembangan kepribadian, konsep diri dan sifat-sifat seseorang merupakan hal komponen penting. Yanto tahun 2009 menerangkan bahwa sifat mempunyai dua ciri yang menonjol, yaitu individualis dan konsisten. Menurut Kurnia tahun 2007 menyatakan bahwa mengenal perkembangan pola kepribadian ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor bawaan, kedua pengalaman awal, kemudian faktor pengalaman. Pada perkembangan kepribadian peserta didik tidak ada yang benar-benar sifatnya sama, melainkan setiap peserta didik memiliki sifat yang unik dan sesuai dengan pengalaman pembelajaran masing-masing. Selanjutnya, pengaruh kepribadian terhadap peserta didik. Memahami karakter setiap peserta didik memang sangat sulit dan tidak mudah, karena setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik. Tapi karena pendidik berada tiap hari bersama peserta didik, lambat laun akan merasakan dan memahami setiap karakter anak yang berbeda-beda. Berdasarkan tipe-tipe kepribadian yang telah tercantum di atas, menerangkan bahwa sifat yang baik pasti ada sifat yang jelek. Ada peserta didik yang berbicara selalu merespon, ada peserta didik yang periang dan sifat atau pribadi yang tertutup. Kita sebagai pendidik harus mengendalikan ego dan menambah kesabaran saat berinteraksi dengan peserta didik untuk mengingatkan bahwa hal tersebut salah dan tidak benar serta kurang sopan saat berinteraksi. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya mewakili 2 rekan saya, yaitu Salsabila dan Nurjuan Sofila. Bersama saya Maris Fitria. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.